Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan membahas mengenai dimensi 3, yaitu tempat kedudukan. Definisi, titik adalah suatu lambang partikel terkecil yang dapat ditentukan kedudukannya, atau satuan kedudukan yang tidak mempunyai besaran. Titik dilukiskan dengan tanda noktah. Penamaan titik menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, kubus ABCDEFGH. Titik-titik pada kubus ABCDEFGH adalah titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua adalah garis. Definisi, garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Garis dapat diperpanjang, tetapi mengingat bahwa kita perlu melukis garis tersebut dalam tempat yang terbatas, maka diperlukan suatu wakil garis yang menyebutkan kedua titik di ujung-ujung garis tersebut. Ini adalah garis L, sedangkan ini adalah wakil garis, yaitu garis AB. Sebagai contoh, kubus ABCDEFGH. Garis-garis pada kubus ABCDEFGH antara lain adalah garis AB, garis CG, garis BG, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bidang. Bidang didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Sebagai contoh, bidang pada kubus ABCDEFGH. Misalkan, bidang ABCD. Kemudian, bidang DCGH. Kemudian, bidang BDG. Kita akan melanjutkan mengenai kedudukan titik dan garis. Kita lihat, yang pertama, titik terletak pada garis. Sebagai contoh, pada kubus ABCDEFGH, A terletak pada garis AD, P terletak pada garis CG, Q terletak pada garis AB. Titik di luar garis. Sebagai contoh, C di luar garis AB. C ada di sini, sedangkan garis AB ada di sini. P di luar garis AE. Ini adalah titik P, sedangkan ini adalah garis AE. Kedudukan titik dan bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Contohnya, pada kubus ABCDEFGH. Sebagai contoh, C pada bidang ABCD. Ini adalah bidang ABCD, sedangkan ini adalah titik C. P pada bidang DCGH. Ini adalah titik P, sedangkan ini adalah bidang DCGH. Q pada bidang ABCD. Ini adalah Q, terletak di perluasan wakil bidang ABCD. Kemudian titik di luar bidang. Sebagai contoh, C di luar bidang ADHE. Ini adalah titik C, sedangkan ini adalah bidang ADHE. P di luar bidang BDG. Ini adalah titik P, sedangkan ini adalah bidang BDG. Berikutnya, kedudukan dua buah garis. Pada kubus ABCDEFGH, kedudukan dua buah garis saling berimpit bila sebuah titiknya saling bersekutu. Sebagai contoh, garis AB dan garis AB itu sendiri, atau garis AB dan garis BQ. Kemudian, kedua garis saling sejajar bila tidak mempunyai titik sekutu, tetapi terletak dalam satu bidang. Sebagai contoh, garis EF dan garis HG. Kedua garis tersebut sejajar. Kemudian, garis EH dan garis BC. Kedua garis tersebut juga sejajar. Kedua garis saling berpotongan bila terdapat tepat satu buah titik persekutuan.
Sebagai contoh, garis AB dan garis BC. Kedua garis tersebut berpotongan di titik B. Kemudian garis EG dan garis AP. Jika kedua garis tersebut diperpanjang, maka kedua garis tersebut akan berpotongan. Kemudian, dua garis saling bersilangan bila tidak mempunyai titik sekutu dan tidak sebidang. Sebagai contoh, garis BC dan garis AE. Kedua garis itu bersilangan. Kemudian garis AP dan garis BG. Kedua garis tersebut juga saling bersilangan. Kedudukan garis dan bidang. Pada kubus ABCDEFGH, garis terletak pada bidang bila semua titik pada garis itu terletak pada bidang. Sebagai contoh, garis BC pada bidang ABCD. Kemudian, garis AG pada bidang ACGE. Ini adalah garis AG. Kemudian ini adalah bidang ACGE. Jadi garis AG terletak pada bidang ACGE. Garis EF sejajar dengan DCGH. Ini adalah bidang DCGH. Sedangkan ini adalah garis EF. Garis memotong atau menembus bidang bila terdapat hanya satu titik persekutuan yang menembus bidang. Sebagai contoh, garis AB memotong atau menembus bidang BCGF. Garis AB menembus bidang BCGF, di titik tembusnya adalah titik B. Garis CE memotong atau menembus bidang BDG. Ini adalah garis CE. Kemudian ini adalah bidang BDG. Garis CE menembus bidang BDG di tengah-tengah bidang BDG. Kedudukan dua buah bidang. Pada kubus ABCDEFGH, kedudukan dua buah bidang adalah saling berimpit bila semua titiknya saling bersekutu. Sebagai contoh adalah bidang ABCD dan bidang ABD. Kemudian bidang ABD dan bidang BCD. Kedua bidang saling sejajar bila tidak mempunyai titik persekutuan. Sebagai contoh, bidang BCGF dan bidang ADHE. Bidang BDG dan bidang AFH. Kedua bidang saling berpotongan bila terdapat titik-titik sekutu yang membentuk sebuah garis persekutuan. Sebagai contoh, bidang ABFE dan bidang BCGF. Kedua bidang tersebut berpotongan di garis BF. Kemudian, bidang ACGE dan bidang BDG. Kedua bidang tersebut berpotongan di garis G dan titik tengah perpotongan bidang alas kubus.